Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di kelas horor kali ini akan menceritakan tentang Tumbal Mati bagian ke-1. Cerita kali ini kembali menceritakan tentang Zea dan teman-temannya. Jadi buat yang belum tahu, Zea ini adalah seorang pelajar yang memiliki kemampuan khusus atau yang biasa dikenal dengan indigo. Dan dengan kemampuan inilah banyak kejadian-kejadian di luar nalar yang dialami oleh Zea, seperti yang akan terjadi di cerita kali ini. Dan cerita ini bersumber dari akun Twitter @nazulfa_. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Oke, lanjut saja. Saatnya kelas dimulai. Suasana di sekolah Zea pagi ini cukup dingin. Cuaca hari ini pun sedikit mendung. Sepertinya langit sedang ingin menangis hari ini. Sudah banyak siswa yang berlalu lalang di sana. Dan Zea, ia sedang asik berdiri di depan balkon kelas sembari melihat sekeliling sekolah. Zea sangat suka suasana pagi dan sendiri. Raganya memang berada di antara ratusan orang, namun jiwanya tetap hening, serasa tak ada siapapun di sana. Zea menatap lamat-lamat lingkungan sekolahnya. Sekolah Nanasri yang dikelilingi oleh sawah, ditambah makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang sedang beraktivitas di sana. Walaupun tak banyak, namun itu bisa terlihat oleh Zea. Tapi Zea mencoba tak peduli dengan semua makhluk itu. Toh mereka juga tak mengganggu Zea. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Perlahan bulir air turun membasahi bumi. Terlihat di bawah sana banyak siswa yang berlarian untuk meneduh ke area gedung sekolah. Zea memejamkan mata. Perlahan dihirupnya aroma khas tanah yang bercampur dengan air hujan. Zea sangat suka itu. Shh, Zea. Saat sedang asik menikmati suasana, Zea dikagetkan dengan suara yang samar-samar seperti memanggil namanya. Sontak, Zea pun langsung membuka matanya dan menengok ke arah kanan tempatnya berdiri. Dan benar saja, di sana sudah ada Mara, teman Zea. Zea hanya melirik Mara sekilas dan kembali menikmati bulir air yang turun semakin deras. Zee, akan ada sesuatu hari ini. Zea mendengus kesal. Mara ini selalu menghancurkan mood Zea ketika pagi hari. Selalu berceloteh tentang hal-hal yang membosankan menurut Zea. Zea, kamu jangan dekat sama anak itu ya. Ingat Mara. Dia siapa? Ujar Zea dalam hati. Jantungmu akan sakit. Kendalikan emosimu, akan terjadi sesuatu besar hari ini. Aku tak bisa menolongmu. Bahkan Celia dan Nadine pun tak bisa membantumu. Jelas Mara panjang lebar. Sesuatu apa? Bio Zea dalam hati. Mara hanya tersenyum tipis dan sedikit mendekat ke arah Zea. Tetap kendalikan tubuhmu. Berdoalah pada Tuhan, kali ini kalian akan menjadi boneka. Setelah mengatakan itu, tubuh Mara melayang di udara lalu menghilang tanpa jejak. Dasar hantu aneh. Ya, Mara adalah teman hantu Zea yang sudah ada sejak Zea lahir. Tapi baru beberapa bulan lalu ia mengetahui bahwa gadis cantik itu adalah salah satu teman dan bisa dibilang sosok penjaga yang dimiliki oleh Zea. Karena merasa bosan dan kesal kepada Mara, akhirnya Zea memutuskan menuju kantin sekolah. Mungkin segelas coklat hangat bisa menghangatkan tubuhnya pagi ini.
Sesampainya di kantin, Zea memilih duduk di pojok. Ia lantas menyumpal telinganya menggunakan earphone. Diseruputnya segelas coklat hangat yang sudah ia pesan, lalu ia menelungkupkan wajahnya di atas meja. Cukup lama Zea terdiam berkelana, memikirkan perkataan Mara tadi. Hingga Zea dikagetkan dengan seseorang yang menepuk pundaknya. Zea, kok sendirian? Sontak, Zea tertegun dan langsung melepaskan kedua earphone yang tadi menyumpal telinganya. Ternyata di depan Zea ada Bu Eli yang tak lain adalah guru mata pelajaran kejuruan di sekolah Zea. Bu Eli, sini duduk Bu, ujar Zea sembari sedikit bergeser. Bu Eli tersenyum dan kini terduduk di samping Zea. Memang Zea sudah cukup dikenal oleh guru, siswa maupun staf tata usaha di sekolah ini. Walaupun bukan karena prestasi akademik, melainkan karena sering kerasukan. Tapi bukankah itu juga prestasi? Prestasi untuk kerasukan hampir setiap hari. Kok nggak bareng Adin, Celia, sama Farah, Zeh? Tanya Bu Eli. Iya Bu, lagi pengen sendiri aja. Bu Eli lalu mengacak puncak kepala Zea dengan pelan. Nanti kalau ibu melahirkan, datang ya ke rumah. Ajak juga teman-teman sekalian, biar rame, ujar Bu Eli. Wajah Bu Eli kini berubah drastis menjadi sedih. Ia lalu mengelus pelan perutnya yang kini mulai buncit. Semoga dede bayinya bisa kayak Zea ya. Bisa kuat kalau nanti dia bisa melihat mereka yang halus kayak ibu. Bisa ngerasain indahnya dunia, Zea terdiam. Ada apa dengan Bu Eli? Biasanya beliau justru memberi semangat kepada Zea karena beliau juga memiliki keistimewaan yang sama seperti Zea. Tapi kali ini Bu Eli bicara seperti melantur saja. Pasti dong Bu, Zea pasti datang. Nanti Zea ajak juga yang lain biar rame lihat dedenya, ujar Zea sembari menyengir. Ia ingin menghibur gurunya agar tidak terlihat sedih. Ibu tunggu Zea sama teman-teman datang ke rumah ya. Detik selanjutnya Bu Eli sudah terbangun dan berjalan menjauh dari Zea. Namun baru beberapa langkah Bu Eli menunjukkan gelagat yang aneh. Pertama beliau memegang pelipisnya, dan detik selanjutnya bruk, tubuh Bu Eli ambruk menghantam lantai. Zea yang melihat kejadian itu pun refleks berlari ke arah Bu Eli. Setelah berada cukup dekat dengan Bu Eli, Zea sedikit mengangkat kepala Bu Eli ke atas dan sedikit menepuk-nepuk pipi Bu Eli. Bu Eli, bangun Bu. Bu, tolong bangun. Suasana kantin pagi ini memang cukup sepi ditambah hujan deras yang cukup membasahi sekolah saat ini. Tolong, tolong, teriak Zea. Beberapa detik kemudian, beberapa pedagang dan guru pun datang, menghampiri Bu Eli dan Zea yang kini mulai terisak. Pak, tolongin Bu Eli Pak. Bu Eli kenapa Zee? Tanya Pak Haris yang panik. Bu Eli Pak, pingsan. Banyak orang yang kini telah mengerumun mereka dan nampak panik. Oh ya sudah, bawa Bu Eli ke UKS, perintah Pak Haris. Dengan sigap, beberapa guru membopong Bu Eli ke UKS. Perasaan Zea kini sangat kalut. Ia kaget melihat kejadian yang baru saja disaksikannya. Dengan sedikit terisak dan berjalan tergopoh-gopoh, Zea mengikuti Bu Eli dari belakang. Namun, saat berada di depan koridor langka, Zea dihentikan oleh Adin, Celia, dan Farah. Mereka bertiga
tampak cemas. "Mau kemana?" tanya Adin. Zea hanya diam dan menyeka air matanya. Ia mencoba melewati ketiga temannya itu. "Zeh, stop!" sarkas Farah. "Kalian kenapa sih? Gua cuma mau nolongin Bu Eli." Celia mencekram bahu Zea dengan erat. "Siapa ini?" Zea mencoba memberontak namun gagal karena cengkeraman Celia cukup keras. "Ini siapa?" "Apa sih? Ini gua, Zea. Minggir kalian." Farah dengan sigap mendekap tubuh Zea. Dan kini Adin telah menutup mata Zea dengan tangannya. "Nyawa siapa yang ingin kau ambil?" sarkas Adin. Itu dia cerita mengenai Tumbal Mati bagian ke-1, di mana Zea bertemu dengan Bu Eli yang seorang guru di sekolahnya dan sesuatu terjadi kepada beliau. Yap, jatuh dan pingsan. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan Bu Eli? Well, jawabannya ada di video yang selanjutnya yang nanti akan kami bacakan. Kemudian terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini, dan terima kasih juga kepada akun Twitter @nazulfa_ yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya.